Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Saya dengar-dengar dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Kita tunggu saja. Saya mau cepat-cepat aja deh. Di studio ini sudah ada Adi Prayitno, ya, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri, Sari Peditolo, Jakarta, dan juga melalui sambungan Zoom ada Bang Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi, Bapak-bapak. Assalamualaikum semuanya, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, Bang Ngabalin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, Arif, dan Mbak Maria, apa kabar semuanya? Oh, Jakarta sehat selalu ya. Sehat. Langsung saja Bang Ali, saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, kok dari beberapa komentar ya, banyak kode yang keluar dari Presiden Joko Widodo di HUT Partai Golkar? Ya saya kira ini one to many ya. Jadi statementnya satu tapi menyasar banyak orang. Menyasar banyak partai politik. Tapi kalau dilihat rata-rata statement Pak Jokowi terkait dengan jangan sembrono memilih presiden, ini kayaknya kalau dibaca konteksnya tentu sangat dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Nasdem yang bermanuver mengusung Anies Baswedan. Dulu Pak Jokowi ditanya ketika Anies deklarasi, Pak Jokowi bilang sekarang kita sedang berduka, persoalan Kanjuruhan. Tak lama setelah itu dikaitkan dengan isu reshuffle. Kata Jokowi, reshuffle sangat mungkin dilakukan. Setelah itu ngomong tentang sembrono, dan bahkan ada video yang lagi viral betapa Pak Jokowi tidak mau rangkulan dengan Pak Surya Paloh. 3 peristiwa politik bahwa satu pesan ini diarahkan kepada Nasdem yang kemudian bermanuver mengusung Anies Baswedan, tokoh oposisi non-koalisional pemerintah yang dianggap memiliki mazhab dan kepentingan politik yang berbeda dengan pemerintah. Kan begitu ceritanya, Pak. Itu pesan yang pertama. Itu sangat kentara. Sangat kentara itu. Karena membaca pernyataan Jokowi hari ini tidak bisa dilepaskan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Itu yang saya lihat. Yang kedua, tentu mungkin juga kepada teman-teman Golkar ya, bahwa Golkar jangan pilih salah capres dan cawapres gitu ya. Bahwa untuk 2024 capres yang diusung harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Kan ada gambaran bahwa Pak Jokowi sedang dalam tanda kutip mendesain soal siapa yang harus menjadi suksesornya di 2024. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan itu tidak bisa dilanjutkan dan bahkan dinegasi. Karenanya siapapun nanti yang diusung oleh Golkar adalah mereka yang akan melanjutkan semua etalase politik soal proyek-proyek mercusuar dan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi kebanggaan Jokowi. Mas Adi, saya sanggah dulu yang poin itu ya, Mas Adi. Mas Adi dan kita semua kan sudah tahu, sadar ya, bahwa calon presiden Partai Golkar adalah Erlangga Hartarto. Oh iya,
saya mau melanjutkan. Yang kedua, yang paling penting adalah Kenapa Pak Jokowi seakan-akan kayak Mengingatkan kembali. menafikan bahwa Partai Golkar sudah punya calon presidennya begitu? bukan menafikan, Ada artinya indikasi nggak dia sedang mempersiapkan seseorang dan melalui kendaraan partai ini begitu maksudnya? saya tidak Kode keras. melihat sejauh itu ya, tapi Pak Jokowi ingin menegaskan sebenarnya siapapun nanti yang diusung oleh KIB, oleh Golkar adalah mereka yang ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi, dan yang paling penting adalah harus menang. Kan begitu, Pak? Ya. Ini adalah, saya kira siapapun cukup rasional memahami apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi di antara sekian banyak pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, saya melihat kok rasa-rasanya lebih condong kepada Nasdem yang bermanuver mendukung Berat Anies ke sana Baswedan. gitu. Beratnya ke sana. Ya. Karena setelah statement itu, kemudian cukup viral video betapa Pak Jokowi terlihat agak enggan misalnya berangkulan dengan Surya Paloh. Itu kan korespondensi politik yang kemudian tidak bisa sepotong-sepotong. Di acara yang sama ya? Betul, karena pada saat yang bersamaan setelah itu statement Pak Jokowi relatif rileks. Iya, iya. Jangan hanya rangkulan dong. Jangan lama-lama juga. Kapan nih KIB deklarasi? Kan begitu. Disebut tuh mention semua tuh P3 dan Nama-namanya. Betul, itu yang saya kira bahwa lebih condongnya nih soal bagaimana manuver Oke. mendukung Anies Iya. Baswedan. Oke, kalau tadi paling tidak itu yang dibaca oleh Mas Adi Praetno. Tapi Bang Bang Ali. Ngabalin, nah, jadi sebenarnya suasana batin dari seorang presiden kita seperti apa sih pada saat menyampaikan berbagai kode keras itu tadi lah kalau Arifan disampaikan? Ya, Presiden Joko Widodo sadar bahwa Partai Golkar itu sesungguhnya adalah barometer dari partai koalisi pemerintah. Karena itu sebagai koalisi, kemudian sebagai presiden yang diusung oleh Partai Golkar, patut untuk presiden menyampaikan pesan-pesan yang sungguh sangat berharga bagi kepentingan Partai Golkar. Karena kita tahu bahwa di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto, yang saya mau bilang kalau tidak diatur baik-baik, apapun alasannya bahwa Partai Golkar itu kan telah membuat satu musyawarah nasional dan memutuskan Erlangga menjadi calon presiden. Sehingga pesan ini sangat memberikan satu arti yang paling mendasar agar barometer pergerakan koalisi itu sesungguhnya dengan gen pemerintah itu ada di Partai Golkar. Dan itu yang menjadi penting sehingga orang boleh menerjemahkan ke sana kemari. Tetapi bagi Presiden Joko Widodo, kalau orang berkoalisi itu maka patronasi dari sebuah gagasan besar yang hendak dan akan dilakukan oleh partai-partai koalisi itu harus dalam koordinasi. Jadi saya kira wajar-wajar saja itu cara yang dilakukan oleh Presiden. Jadi kalau salah satu partai yang ada di koalisi mendeklarasikan capres, salah berarti Bang Ali, gitu? Sembrono. Sembrono. Ya, di satu sisi setiap partai politik itu memiliki independensi untuk berpikir tentang masa depan partainya, termasuk bagi anggota koalisi yang mungkin punya pilihan tersendiri terhadap calon presiden, wakil presiden, dan lain-lain. Dan kalau mereka mendeklarasikan calon presidennya, saya kira juga tidak ada masalah, sah-sah saja. Tetapi bagi Presiden Joko Widodo penting untuk mengingatkan Partai Golkar, karena Presiden tahu bahwa Golkar itu menjadi barometer loh. Arah haluan koalisi bagi kepentingan sebuah Republik Indonesia ini di bawah kepemimpinan Erlangga, sesuatu yang sangat berarti bagi Presiden Joko Widodo ke depan. Karena itu ya saya mau bilang lagi bahwa keputusan Munas Partai Golkar itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari statement yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengusung Erlangga menjadi calon presiden. Jadi maksud Bang Ali ini, kalau tadi analisa dari Adi Praitno adalah ini menohok banget ke Nasdem. Nah tapi kalau Bang Ali melihatnya ini menohok ke Partai Golkar dong berarti. Karena kan Partai Golkar juga sudah memunaskan bahwa Erlangga Hartarto adalah capres. Nasdem pun juga sudah memiliki calon presiden. Iya, tapi kalau Partai Golkar kan adalah anggota koalisi. Apapun alasannya hari ini Pak Jokowi itu presidennya Republik Indonesia, Nasdem tapi juga dari anggota partai-partai koalisi termasuk Golkar. Jadi kalau Presiden memberikan pesan dan isyarat itu bagi Golkar sesuatu untuk kepentingan partai dan bagaimana mempersiapkan kandidat presiden di akan datang gitu. Nasdem juga koalisi, Bang? Iya, itu yang tadi saya bilang, Maria. Jadi kalau Nasdem itu koalisi, kemudian Nasdem mendahului mendeklarasikan calon presidennya, sah-sah saja. Tapi bagi Presiden Joko Widodo penting untuk mengingatkan Partai Golkar, PAN, dan P3 kan?
Oh, oke. Oke. Oke, That's the baik, point. menarik. Sudah mulai menarik, tapi nanti kita akan Mau komentar kayaknya nih, ya. lanjutkan. Di studio mau komentar kayaknya. Tahan dulu Mas Adi, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Bang Abalin nggak mau to the point.